Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Setiap murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman mereka masing-masing. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka dibutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya, Wahyudi, guru fisika SMA Negeri 1 Balong Panggang, mempersembahkan praktek baik pembelajaran berdiferensiasi topik vektor berbasis GeoGebra dan Google Maps dengan akun belajar.id. Pembelajaran dimulai dengan menyiapkan murid untuk belajar, mulai dari berdoa, presensi, dan pemberian motivasi. Sebelum memulai pembahasan topik, pembelajaran dimulai dengan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Hasil asesmen diagnostik digunakan sebagai dasar penentuan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi murid. Bahan ajar disesuaikan dengan hasil asesmen agar lebih efektif untuk digunakan. Berikut ini adalah tahapan pembuatan bahan ajar berdiferensiasi topik vektor berbasis GeoGebra dan Google Maps dengan akun belajar.id. Lembar kerja disusun berdasarkan cara kerja GeoGebra dan pemetaan Google Maps. Hasil tangkapan layar, langkah-langkah kerja menggunakan GeoGebra untuk eksplorasi konsep vektor dan peta perjalanan dari rumah ke sekolah disusun menggunakan Canva versi pendidikan. Audio petunjuk kerja untuk gaya belajar Audiotory direkam dan disimpan dalam Google Drive belajar.id. Tautan audio di dalam Google Drive selanjutnya dikonversi menjadi kode QR menggunakan Google Spreadsheet dan diambil untuk digunakan pada lembar kerja yang disusun melalui Canva. Hasil yang diperoleh dapat digunakan secara digital maupun cetak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak praktek baik berikut ini. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan pemantik, yaitu bagaimanakah Google Maps menentukan 2 titik lokasi di permukaan bumi? Pertanyaan pemantik ini digunakan untuk dapat mendorong tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu menerapkan konsep dan prinsip vektor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menguatkan profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, maka murid diminta untuk bekerja dalam kelompok sesuai gaya belajar mereka. Sebelum eksplorasi dimulai, guru memberikan informasi cara untuk menggunakan lembar kerja pada masing-masing gaya belajar. Masing-masing kelompok gaya belajar diberikan lembar kerja yang berbeda. Silakan nanti bergerak mulai dari dinding sebelah barat, kemudian bergeser sesuai dengan instruksi yang ada di sana. Ada yang menanyakan? Oke. Kelompok gaya belajar Audiotory menggunakan Google Lens pada telepon pintar mereka untuk memindai QR pada lembar kerja agar dapat mengakses audio petunjuk. Kode QR audio petunjuk disediakan pada masing-masing halaman lembar kerja. Kelompok gaya belajar visual bekerja menggunakan instruksi dan gambar petunjuk yang tersedia pada lembar kerja. Gambar petunjuk langkah kerja diberikan untuk setiap tahapannya menggunakan penggunaan GeoGebra. Kelompok gaya belajar kinestetik bergerak mengikuti kode QR yang sudah ditempel mengelilingi kelas. Mereka bekerja dengan berkeliling kelas untuk mendapatkan informasi petunjuk kerja. Meskipun gaya belajar mereka berbeda, namun keterampilan dan pengetahuan yang mereka pelajari tetap mengarah pada tujuan pembelajaran.
Guru memfasilitasi diskusi dalam kelompok yang membutuhkan bantuan. Setelah proses eksplorasi selesai, murid melanjutkan kegiatan penerapan konsep dan prinsip vektor pada rute perjalanan dari rumah masing-masing murid ke sekolah yang diperoleh dari Google Maps. Peta cetak kemudian diciplak pada kertas milimeter dan selanjutnya dibuat titik perjalanan dan koordinat kartesiusnya. Titik-titik koordinat yang terbentuk dari rumah ke sekolah selanjutnya dihubungkan menjadi vektor. Vektor-vektor yang terbentuk selanjutnya ditentukan resultannya. Dari titik koordinat dan vektor yang ada, dikumpulkan data-data untuk diolah. Data hasil identifikasi titik dan vektor selanjutnya diolah dan dianalisis agar memudahkan penarikan kesimpulan. Setiap akhir pembelajaran, murid mengerjakan asesmen formatif. Asesmen formatif dilaksanakan menggunakan kuisis agar lebih mudah untuk diberikan umpan balik dan digunakan sebagai dasar proses pembelajaran selanjutnya. Setelah asesmen formatif, murid dibimbing untuk melakukan refleksi pembelajaran. Berikut ini adalah testimoni dari rekan guru. Oke, terima kasih Bapak Wahyudi telah membuat bahan ajar seperti ini. Ya, dalam bahan ajar ini cukup membantu bagi kami selaku para guru di sini untuk memfasilitasi kemajemukan atau keberagaman cara pembelajaran siswa. Nah, dari sini kita cukup terinspirasi akan membuat semacam seperti ini untuk pembelajaran di pelajaran saya, terutama pada seni budaya, untuk memberikan contoh yang baik. Dari situ semangat terus untuk Pak Wahyudi, selalu berkarya, tetap semangat.